Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa fadil mu'min wa qadim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa qadim azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtihi wa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-muharramatu dari piro-piro wadon kang den haramake nikah. Yahrumu haram ala rajuli ngatasé wong lanang apa ayat zawaja yen tung bojo sapa rajul imro'atan ing wong wadon musyrikatan kang musyrik la dinala kang ora ono agama iku mujud laha kate ma'ah adina kang ora ono agama iku mujud laha kate imro'ah imro'atan utawa wong wadon min aqaribihi saking pira-pira kerabate rajul binasabin sebab nasab auradain utawa tunggal susuan au musaharatin utawa sebab morotua wa yajma'alan yenton jima ayenton ngumpulake sapa wa yajma'alan yenton ngumpulake sapa rajul baina imra'atin ing dalem antarane wong wadon wa baina qaribatin lan ing dalem antarane kerabat laha kadue imra'ah binasabin sebab nasab radha'in utawa tunggal susun liqaulihi krana dawe Allah taala hurrimat alaikum ummahatukum hurimatin haramake alaikum ing atase sira kabeh sapa ummahatukum pira-pira ibune sira kabeh wa banatukum lan pira-pira anak wadone sira kabeh wa akhwatukum lan pira-pira dulur wadone sira kabeh wa ammatukum lan pira-pira bibi saking bapak sira kabeh wa khalatukum lan pira-pira bibi saking ibu sira kabeh wa banatul akhilan piro-piro anak wadone sedulur lanang wa banatul ukhtilan piro-piro anak wadone sedulur wadon wa ummahatukum lan piro-piro ibune sira kabeh allati kang arda'na wis nusuni saka ummahatukum kum ing sira kabeh wa akhwatukum lan piro-piro sedulur wadon sira kabeh minar radhaati saking tunggal susunan wa ummahatun nisaikum lan pira-pira ibune pira-pira bojone sira kabeh wa rabaibukum lan pira-pira anak walone sira kabeh allati kang fi hujurikum ing dalem pangkuane sira kabeh min nisaikum saking pira-pira bojone sira kabeh allati kang dakhaltum wis dukhul sapa sira kabeh bihinna kelawan nisaikum fa ilam takunu mangkala ora ana sapa sira kabeh ora ana iku dakhaltum dukhul sapa sira kabeh bihinna kelawan nisaikum fala junaha mangko ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh wa halailu abnaikum lan pira-pira bojone pira-pira anak lanang sira kabeh allatina kang min aslabikum saking ika wakase sira kabeh saking pira-pira ika wakase sira kabeh wa antasma'u lan yen ngumpulake sapa sira kabeh bainal ukhtaini ing dalem antarane sedulur loro ila ma kejaba barang qad salafa kang wis dingin apa ma wa qalihi lan dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yahrumu haram bil rodai sebab tunggal suson opo ma barang yahrumu kang haram bin nasabi sebab tunggal nasab. Wa qalihi lan dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam mal'unun den apa laknati sapa man wong jamaah kang ngumpulake sapa man ma'ahu ing banyu manine man fi rahmi ukhtaini ing dalem rahime sedulur wadon loro. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam la yujma'u waraten kumpulake apa bainal mar'ati antarane wong wadon wa ammatiha lan bibi saking babane mar'ah wala bainal mar'ati lan ora ing dalem antarane wong wadon wa khalatiha lan bibi saking ibune mar'ah. Nah ini wanita yang haram untuk dinikahi ya. Sini haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang musyrikah, ini tidak punya agama, kafir. Berbeda nanti kalau Alkitab dengan syarat-syarat tertentu boleh. Kemudian yang kedua, perempuan yang merupakan kerabat, baik itu dari nasab karena susuan atau karena sebab pernikahan ya. Kemudian haram juga mengumpulkan antara perempuan dan kerabatnya dari nasab ataupun suan. Umpamanya saya menikah dengan ya sekarang istri saya, kemudian punya kerabat yang sesusuan, itu juga haram kalau nikahnya bareng-bareng. Jadi dua, punya istri dua. Kalau masih hidup kedua-duanya haram ya. Seperti Utsman itu julukannya Dzunurain karena apa? Menikah dengan dua putri Nabi. Tapi setelah istri pertama meninggal kemudian ganti, itu namanya kalau bahasa kita ini itu turun ranjang, boleh. Kalau kumpul tidak boleh ya. Nah, diharamkan juga karena ini firman Allah yaitu kurimat alaikum ummahatukum, ibu-ibu tidak boleh menikah ibunya. Wa banatukum, dan juga anak perempuannya juga tidak boleh. Ini kalau di zaman kafir dulu ini, kalau orang mati itu anaknya nanti mewarisi istrinya juga. Masya Allah, zaman-zaman jahiliyah. Kemudian saudara perempuan ya, bibi baik dari ibu ataupun dari bapak, kemudian anak saudara laki-laki ponakan, anak saudara perempuan ya, kemudian ibu yang menyusui atau saudara sesusuan atau ummahatun nisaikum, ibu dari istri kalian, ini juga tidak boleh dinikahi ya. Kemudian waroba ibu kumulati, ini anak perempuan, anak tiri ya, anak tiri, anak dari istri bawaan dengan syarat sudah diduhul. Jadi kalau umpamanya saya menikah dengan janda bawa anak perempuan, itu saya setelah menduhul istrinya maka tidak boleh menikah dengan anaknya. Tapi kalau belum, boleh. Dulu itu ada ya, seorang menikah dengan ibunya, nah, tujuannya apa? Karena kepengin lebih dekat mengenal anaknya, setelah kenal ibunya dicerai kemudian menikah dengan anaknya, boleh sebelum diduhul ya. Kemudian haram juga tidak boleh dinikah istri dari anak, istri dari anak. Wa antajmu bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah ini tadi yang disebutkan, mengumpulkan dua orang saudara menjadi satu istri dalam keadaan masih hidup, ini tidak boleh kecuali dulu ketika masa jahiliyah. Kemudian haram dengan susuan, itu juga haram dengan nasab, sama. Haram di sini juga yang tidak membatalkan wudu. Nah,
di sini juga. Ada satu lagi yang haram, wanita yang haram dinikahi itu adalah orang yang sudah bercerai tapi karena li'an, ya, sumpah dan ada dua orang ini maunya suaminya menuduh istrinya berzina, nanti istrinya tidak mau, kemudian sumpah akhirnya dipisahkan. Ini sudah tidak boleh menikah lagi di dunia maupun di akhirat, tapi tetap membatalkan kalau yang ini. Dan juga tidak boleh mengumpulkan antara perempuan dan juga bibinya, baik dari ibu ataupun dari bapak. Al-aqaribu ta'i piro-piro kerabat bin nasabi sebab nasab iku al-umu ibu asani al-awalu iku al-umu ibu, asani iku al-bintu anak wadon, asalisu iku al-ukhtu dulur wadon, ar-rabiu al-aiku al-amatu bibi saking bapak, al-khamisu al-kholatu iku al-kholatu bibi saking ibu, asadisu iku bintul ahi anak wadone sedulur lanang, asabi utawi yang mitune iku bintul ukhti anak wadone sedulur wadon. Nah ini yang dari kerabat sebab nasab, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, ya, terus bibi dari ibu, anaknya saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Kalau perempuan berarti kebalikannya saja, ya. Al-aqaribu ta'i piro-piro kerabat birodoi sebab susuan. Al-awalu ta'i kang pertama iku al-murdi'atu wong wadon kang nyusuni. Wa kullu ma uta'i saben-saben barang haruma kang haram apa ma binasabi sebab nasab, haruma mongko haram apa ma birodoi sebab susunan. Liqaulihi krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu haram binasabi sebab nasab apa ma barang yahrumu kang haram yaiku apa ma barang yahrumu kang haram apa ma birodoi sebab susuan. Kalau dari kerabat sebab susuan itu satu orang yang menyusui ibunya, ya, kemudian saudaranya, di sini tidak sebenarnya saudaranya, saudara sesusuan maksudnya. Al-aqaribu ta'i piro-piro kerabat bil musaharati sebab apa pernikahan, ya, hubungan pernikahan. Al-awwalu ta'i pertama iku ummu zaujati ibune bojo wadon, asani utawi kami iku zaujatul abi bojone bapak, asali utawi kapindhone iku zaujatul ibni bojone anak lanang, arabi utawi kaping iku bintu zaujati anak wadone bojo. Yang karena sebab pernikahan, satu ibu dari istri, dua istrinya bapak, ya, berarti istrinya bapak, nah istrinya bapak, ya. Ini ibu mertua, ya, ibu mertua, istrinya bapak, istrinya bapak, berarti bukan ibu kandungnya, ya. Bapak kan punya istri, bapak ibu punya anak, itu semuanya saya, ya, saya anaknya bapak dan ibu. Tapi ini yang dimaksud di sini yang bukan kandung, ya, bukan ibu kandungnya asli, kemudian bapaknya punya istri, ya, itu haram dinikahi juga, paham, ya. Nah, kemudian istrinya anak laki, ini jelas bintu zauja, kemudian anak perempuannya istri. Ini juga istri yang bintu zauja, anak perempuan ini bukan istri yang, bukan dari anak, bukan dari istrinya yang asli, ya, bukan yang asli. Kalau yang asli jadinya anaknya sendiri. Bintu zauja berarti dia menikah dengan seorang istri yang sudah punya anak, ya. Al-mahru ta'i mahar
Sodaku juga sesodak ya, mas kawin. Asani al awal utawi kang pertama ya. Huwa utawi sodak iku malun banda yadfa'u kang nyerahake hu ing mal sapa ar-rajulu wong lanang lil mar'ati maring wong wadon. La hadda kang ora ana batas iku maujud li aqalihi maring setitike mal wa aksarihi lan akeh-akehe mal. Wa qad yakunu lan terkadang ana apa mahar ana iku manfaatan rupa manfaat digolihi krono dari Nabi sallallahu alaihi wasallam iltamis ngalapa sapa sira walau khotaman senajan ali-ali min hadidin saking besi. Mahar ya, apa itu mahar atau mas kawin? Yaitu harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan ya. Ini sebagai kalau nikah ini ya biasanya dengan mas kawin. Hukumnya bagaimana? Wajib diserahkan ketika sudah didukhul. Paham ya? Wajib diserahkan ketika sudah didukhul. Maka wajib. Hukumnya wajib. Hah? Hukumnya wajib. Iya, kalau sudah mendukhul. Kalau belum ya belum. Ya kalau belum, iya walaupun sudah akad. Nanti ya masalah. Ya, paham? Dia ada ini guyonan asli atau tidak ya? Ada orang Indonesia nikah dengan orang Arab, kemudian di malam pertama dimasukkan setengahnya. Kata istrinya, kok kenapa setengahnya mas? Setengah lagi mas, setengah lagi dong. Tolong mas. Maaf dek, saya hanya memberikan setengah mahar, baru dibayar setengah mahar. Sudah mas, sudah bebas itu sudah. Ayo. Nggak tahu ini benar atau tidaknya, wallah alam ya. Hah? Ini tahun bingung. Misalnya mahar sing anak barang-barangan sisi itu bingung. Oh ya, harus barang yang bisa dimanfaatkan mas. Hukumnya nikah itu tergolong nikah sah. Ya nanti harus dengan kalau maharnya tidak sah maka harus dengan setelah dijima ya, didukhul lah. Harus dengan membayar mahar misil atau tidak menyebutkan mahar. Kok menjima dukhul maaf. Itu nanti harus membayar mahar misil. Mahar misil itu apa? Ya mahar yang umumnya kakaknya atau saudara-saudaranya itu biasanya berapa ya, gitu. Itu wajib seperti itu. Iya, setelah didukhul ya. Dukhul itu sebenarnya artinya masuk ya. Gusur itu waktu ke Arab itu ada tulisan mamnu dukhul ya. Kalau di Arab dukhul itu artinya masuk. Jadi tidak boleh masuk. Nah, orang Indonesia biasa baca kita tulisan Arab mamnu dukhul. Dilarang. Nah, bukan ini ya. Beda. Mamnu dukhul itu tidak boleh masuk. Mana tadi ya? Diserahkan ya. Tidak ada batasannya, banyaknya sedikitnya nggak masalah. Walaupun itu hanya sepasang sendal, tidak masalah. Sepasang sendal, sendalnya sehari ini ya berapa ya? Atau cincin besi lah, bentrat gitu ya, bentrat diputer-puter buat mas kawin. Ini iltamis walau khotaman min hadidin, ya, itu bentrat. Atau berupa manfaat, seperti umpamanya saya nikah dengan istri dengan bacaan surat Fatihah atau dengan mengajarkan surat Fatihah, itu termasuk manfaat, boleh. Ya, asani tapi kaping mina iku walaya jusulan ora wenang opo istirjaul mahri amrih kembali mahar amrih kembali gitu mengambil kembali ba'da wat'in ing dalam sawise wat'i walau kana lan senajan ono apa wat'i ono iku fi zamanil haidi ing dalam zamane haid awi nifasi utawa nifas
awil ihrami utawa ihram liqaulihi krana daweta Allah taala wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'duhum ila ba'd wa kaifa hale kaya apa ta'khudzu ngalap sapa sira kabeh ing mahar wa qad afdalan teman-teman wis nyerahake sapa sira kabeh sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ila ba'din maring sebagian. Nah ini mahar tadi wajib ketika sudah diduhul. Kalau sudah menduhul, mahar yang sudah disebutkan itu wajib diserahkan, tidak boleh diambil kembali. Walaupun umpamanya nanti saya nikah sama kamu saya kasih mahar 1 M 1 miliar belum, tapi utang ya, pernah diduhul nggak boleh kembali lagi walaupun belum dikasih sama sekali, harus Anda sudah wajib. Paham? Apa? Iya, memang wajibnya itu karena duhul itu sudah ibaratnya jadi barang second, Mas. Barang second itu harganya otomatis sudah bahkan yang tidak diduhul pun nanti setengahnya, diambil setengahnya saja yang sudah ditentukan umpamanya menikah dengan perempuan dengan mas kawin 1 M, nanti belum diduhul kok hanya diambil setengahnya. Karena apa? Karena sudah merusak, namanya itu sudah jadi janda, dari perawan berubah jadi janda ya. Walaupun ada istilah apa itu janda lebih menggoda, tapi ada juga istilah perawan lebih menawan. Waya jusulan menang apa istirja'uhu amrih balik mahar ida tolakon nalikane nolak atau mencerai sopo rojul qabla dukhuli ing dalam sadurunge dukhul bisa ujatihi kelawan bojone rojul liqaulihi rono dawe Allah taala fa in tolaktumuhunna mongko lamun mencerai atau nolak sapa sira kabeh hunna ing pira-pira bojo min qabli an tamassuhunna ing dalam sadurunge dukul. Tamassu itu artinya sebenarnya menyentuh gitu ya, tapi ini bahasa apa namanya kiasannya gitu ya, kayaknya saru kalau di bahasanya, jadi banyak tamassu. Kalau di mana asli ngemek tok masa wajib mahar gitu, ya tidak boleh kembali ya duhul di sini. Guna ing piro-piro bojo atau nisa. Waqad faratum lan teman-teman wis netepake sapa sira kabeh lahunna maring nisa faridatan ing ketetapan fanisuma mongko setengah barang farutum kang wis netepake sapa sira kabeh illa ayafuna kejaba yen to ngampura sapa ini kejaba yen to ngampura sapa wong au yafua utawa ngampura sapa tadi yang ini yang perempuan ini ya, ya'funa ngapura sapa wong wadon yang sudah dinikah, au ya'fu utawa ngapura sapa wong allatika biadihi iku tetep ing dalem tangane wong uqdatun nikahi utawi taline nikah. Al ayat. Kalau sudah ditentukan maharnya, nah ini boleh mengambil tadi ya, tapi kalau sudah ditentukan maharnya maka tidak boleh mengambil keseluruhannya, hanya setengahnya saja. Kompensasi tadi sudah ganti status ya, kecuali umpamanya perempuannya ya sudah ambil saja silahkan, saya belum diapa-apain, nggak masalah. Atau laki-lakinya yang ya sudah nggak masalah, buat kamu saja, saya nggak mau ambil juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtanihi arjuzu ilayya 'inda hajjatina wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti barang haji nggak boleh. Ini barang haji kalau harus barangnya bisa dipakai. Kudu harus